Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin jelas semakin asik. 1000% saya ini yakin bahwa Pildun ini adalah sebuah sinetron yang sengaja dilakukan untuk menaikkan elektabilitas Prabowo. Dari runtut cerita itu udah kelihatan. Jadi kalau saya membuat sebuah buku, ya udah kelihatan semuanya. Ini sebuah sinetron. Piala Dunia U20 itu sebuah sinetron untuk menghancurkan PDIP, untuk menghancurkan Ganjar Pranowo, dan untuk menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Karena memang Jokowi itu lebih mendukung Prabowo daripada Ganjar Pranowo. Fix sampai sini. Tapi terlepas dari itu semua, saya ingin memberikan sebuah pelajaran konstitusi. Karena ini masalah sebenarnya. Kalau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan ini paham akan konstitusi, tidak akan ada itu terjadi penzoliman kepada para pembela konstitusi. Tidak akan terjadi itu penzoliman kepada PDIP, penzoliman kepada Ganjar Pranowo. Kalian tidak ngerti apa itu konstitusi. Kalian tidak paham apa itu konstitusi. Inilah secara garis besar, konstitusi itu adalah kitab sucinya sebuah negara. Undang-undang, baik itu undang-undang politik, undang-undang ekonomi, undang-undang hukum, undang-undang pertahanan keamanan, pokoknya undang-undang yang mengurus semua kehidupan berbangsa dan bernegara ini, semuanya bersumber kepada konstitusi UUD 1945. Semuanya. Jadi konstitusi ini fondasi sebuah negara. Kalau konstitusinya sudah dilanggar, maka negara ini akan hancur cepat atau lambat. Konstitusi utama UUD 1945 ini sudah dilanggar, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang yang lainnya, pelanggaran terhadap undang-undang hukum, pelanggaran terhadap undang-undang politik, pelanggaran terhadap undang-undang keamanan dan pertahanan, pelanggaran terhadap undang-undang yang lain, undang-undang tanah, undang-undang perdagangan. Ini bahaya, bro. Negara ini kalau dipimpin oleh para pelanggar konstitusi, maka kedepannya akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang yang dibuat berdasarkan konstitusi. Kalau sebuah negara para pejabatnya sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar undang-undang, maka bullshit kalau Indonesia akan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, para pejabat kita sudah terbiasa, bahkan rakyatnya sudah terbiasa taat kepada konstitusi, maka sudah dipastikan pejabatnya dan rakyatnya pun akan taat kepada undang-undang yang dibuat berdasarkan konstitusi. Jadi sebelum ke yang lain, konstitusi dulu, UUD 1945 yang pertama harus kita taati. Kalau UUD 1945 ini oleh pejabatnya aja sudah dilanggar, sudah dihianati, bagaimana dengan rakyat? Sudah pasti rakyat pun akan melanggar dan mengkhianati. Kalau pejabat dan rakyat sudah mengkhianati, lalu siapa yang akan menjalankan konstitusi ini?
Siapa yang bisa bela konstitusi ini kalau tidak kita? Siapa yang bela konstitusi ini kalau bukan partai? Siapa yang bela konstitusi ini kalau tidak pejabat? Siapa? Nggak mungkin orang lain, bro. Makanya kita berbahagia, berbangga, berterima kasih kepada PDIP yang sudah konsisten membela konstitusi, yang sudah konsisten mengingatkan Jokowi bahwa dia melanggar konstitusi. Kita berterima kasih kepada Ganjar Pranowo yang sudah membela konstitusi, yang sudah mengingatkan bahwa presiden melanggar konstitusi. Kita berterima kasih. Ini bukan masalah Israel dan bola, ini masalah konstitusi yang menjadi PR besar bagi pejabat dan rakyat Indonesia. Bullshit, Indonesia bisa mencapai kehebatan. Bullshit, Indonesia bisa mencapai kemajuan. Bullshit, Indonesia bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau konstitusinya tidak ditaati. Yang jelas-jelas membela konstitusi kalian caci maki, yang jelas-jelas membela konstitusi kalian hinakan, kalian bully, kalian rendahkan, bahkan elektabilitasnya kalian hancurkan, bahkan harga dirinya, kehormatannya, martabatnya kalian injak-injak. Akan jadi apa negara ini ketika diisi oleh para pejabat yang melanggar konstitusi, ketika diisi oleh rakyat yang akan banyak melanggar konstitusi? Suatu saat perundang-undangannya pun akan banyak dilanggar oleh pejabat dan rakyatnya. Hancur negara ini, bro. Hancur. Jadi coba, bro, berpikir waras. Waras kalau berpikir. Konstitusi itu aturan main berbangsa dan bernegara. Kalau aturan mainnya sudah dilanggar oleh pejabatnya, oleh rakyatnya, ya kacau balau, bro. Lihat pertandingan sepak bola. Kalian yang ngerti bola pasti tahu bagaimana kalau misalkan aturan main dalam sepak bola dilanggar. Kacau balau. Kalian bentar lagi mudik nih. Kalau aturan mudik, aturan jalan raya dilanggar, pasti akan banyak kecelakaan. Kalau yang celakanya di jalan raya paling yang meninggal beberapa orang. Tetapi kalau pelanggaran konstitusi yang hancur itu semuanya, seluruh rakyat Indonesia hancur lebur. Makanya coba berpikir. Ganjar sudah berani mengatakan bahwa saya bela konstitusi, saya pertaruhkan segalanya. Ini orang pahlawan, bro. Harus kalian dukung, harus kalian usung. Kalau perlu elektabilitas tingkatkan sampai 90%. Ini orang calon presiden benar-benar teruji, terbukti, berani setia pada konstitusi, tidak melanggar pada konstitusi. Kalau Ganjar ini dijadikan capres, kalau sudah setia pada konstitusi, maka dia pun akan setia kepada perundang-undangan dan menjalankannya dengan baik dan benar. Tapi kalau mereka yang diam ketika konstitusi dilanggar oleh presiden, Prabowo diam, Ridwan Kamil diam, Anies Baswedan diam, partai-partai yang lain diam, terus mereka menjabat, na'udzubillah summa na'udzubillah, akan terjadi pelanggaran konstitusi yang benar-benar lebih besar, yang akan berakibat kepada pelanggaran undang-undang dari semua bidang. Ngeri, bro, ngeri. Oleh karena itu, jangan fanatik buta. Mari kita berpolitik, berbangsa dan bernegara dengan memakai konstitusi. Yang bela konstitusi kita dukung penuh, elektabilitasnya kita tingkatkan, kalau perlu jadikan dia presiden. Yang melanggar konstitusi, ya buang ke tempat sampah, jangan jadikan pejabat. Partai-partai yang melanggar konstitusi buang ke tempat sampah,
mereka itu sampah. 2024, saya yakin kalian sadar, konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah segalanya. Coba berpikir waras. Masalah Israel, masalah sepele, bisa diselesaikan. Masalah bola kita bisa bikin lagi, gampang kok. Tetapi kalau masalah konstitusi yang sudah dilanggar, akan jadi apa negara ini, bro? Kalau negara ini hancur seperti Ukraina, tidak akan bisa kita membangun negara lagi. Oleh karena itu, terpatokanlah semuanya pada konstitusi. Kalau konstitusi ini dilanggar oleh para pejabat, wajib kita lawan. Kita tegur, kita lawan. Karena nanti akan berbahaya, akan berimbas kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.